Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa Hijab Stories. Ujian adalah salah satu cara Allah untuk menguji keimanan hambanya. Allah memberikan ujian bagi para hambanya yang terpilih. Namun Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang berarti bahwa ujian yang diberikan Allah tidak akan melebihi kesanggupan dari hambanya. Yang berarti bahwa setiap ujian yang kita alami, pastilah ada hikmahnya dan Allah sudah tahu bahwa itu sudah sesuai dengan takaran kemampuan kita. Berbicara tentang ujian, saat ini saya sudah punya narasumber yang menurut saya beliau ini sungguh luar biasa ujiannya. Pada umur 12 tahun, sang ibunda meninggal dunia. Tidak lama kemudian, setelah menikah dan memiliki 4 orang anak, suami tercinta dipanggil oleh Allah. Setelah itu, ayahanda meninggal dan yang terakhir, rumah kediamannya mendapat musibah kebakaran. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, beliau adalah Umi Pipik, istri dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Kita akan ngobrol dan cari tahu apa yang membuat Umi Pipik begitu tegar dan begitu tangguh menghadapi semua ujian yang dihadapinya dan apa yang tetap membuatnya tersenyum hingga saat ini. Ingin tahu jawabannya? Tetap di Hijab Stories, A Beautiful Spiritual Journey. Pipik Dian Irawati atau yang lebih dikenal dengan nama Umi Pipik ini lahir di Semarang pada 26 November 1977. Umi Pipik adalah istri dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau yang biasa disapa dengan Uje. Umi mengawali karirnya dengan menjadi seorang gadis sampul majalah remaja di tahun 1995 sampai 1997. Setelah menikah, Umi justru terjun dalam dunia tarik suara dengan berduet dengan sang suami. Dan kemudian bergabung dalam grup musik Fatima Voice. Mereka juga dikaruniai 4 orang anak, yaitu Adiba, Abizar, Ayla, dan Bilal. Tahun 2013 merupakan tahun terberat bagi Umi Pipik serta keempat anaknya. Karena tepat pada hari Jumat 26 April 2013 lalu, almarhum Uje meninggal dunia akibat sebuah kecelakaan motor tunggal. Kisah kehidupan Umi Pipik dan Uje pun tertuang dalam sebuah film berjudul Hijrah Cinta. Kini, bintang film Haji Backpacker ini tengah sibuk menggantikan almarhum untuk berdakwah dan menafkahi keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Umi? Alhamdulillah, baik. Mengganggu nggak nih? Saya Enggak, lagi... biasa kalau jam segini anak-anak udah urusan selesai anak-anak baru. Tapi anak-anak semua lagi sekolah ya? Alhamdulillah, lagi sehat semua. Umi udah terlihat seperti semua sehat lagi, ceria lagi. Alhamdulillah, harus gitu dong. Apa rahasianya nih? Rahasianya, hidup itu jalani dengan tawakal aja. Tawakal ke Allah, kan udah jelas. Perbaiki saja urusan akhiratmu, aku akan memperbaiki urusan duniamu. Kalau kamu jaga agama Allah, Allah akan jaga kita, udah pasti gitu kan. Seberat apapun ujian. Seberat apapun, jadi... Tapi Umi ini kan spesial ya, dalam artian ditinggal almarhum Uje, kemudian yang terakhir rumah dapat musibah. Ayah, sebelumnya ayah Oh, dulu. sebelumnya ayah. Ya. Jadi 3 kali 3 in 1 nih. Itu kalau bukan wanita yang hebat, yang kuat itu pasti sulit, Umi. Ya, sebenarnya sih nggak ada yang sulit sih ya. Kalau kita tahu bahwa hakikatnya ini semua ujian, pasti Allah yang mendatangkan ujian. Kalau di sekolah kita kepilih jadi ketua OSIS, berarti kan kita menjadi orang pilihan yang memang dipercaya. Yang tanggung jawab lebih besar dibanding tanggung jawab. Dan saat Allah memberikan semua ujian kepada semua hambanya, sudah pasti Allah tahu takaran-takarannya. Dia mampu. Gak mungkin Allah lebih takarannya, Allah udah tahu takarannya. Dan sudah pasti ya masa kita kepengen diperhatikan Allah kita nggak mau. Jadi akhirnya ya tugas kita balik memperhatikan Allah kan gitu. Saat kita sama-sama kita dekat dengan Allah 1 langkah, Allah akan dekat kita 2 langkah. Kita dekat 2 langkah, Allah 4 langkah. Jadi gitu. Lalu bagaimana Umi memberikan pemahaman yang Umi pahami sekarang ini kepada anak-anak? Mereka masih kecil. Justru anak-anak saya itu, saya lihat mereka anak-anak yang hebat. Karena dengan mereka keadaan mereka masih kecil, tapi mereka akhirnya dewasa sendiri karena mereka melihat dengan mata mereka langsung, oh ujian itu seperti ini loh. Oh semua yang mereka rasakan, yang saya rasakan mereka pun merasakan. Kayak pas abisnya meninggal, dia melihat.
neneknya meninggal, kakeknya meninggal, bapak saya. Dia pun melihat saat detik-detik sakaratul maut, mereka melihat. Saat kebakaran rumah, mereka pun juga melihat, merasakan bahwa mereka lagi tidur, bangun, rumah sudah penuh dengan asap. Jadi akhirnya saya pikir anak-anak saya dari kecil sudah ditempa dan mereka tetap bisa menjadi anak yang Itu luar biasa. Dan mereka tidak pernah bertanya, Umi, kenapa kita dikasih ujian terus? Itu mereka tidak pernah bertanya seperti itu. Kita ngobrolnya di sana, di sana aja katanya. Biar sambil enak. Saya bikinin minum nanti. Waduh, alhamdulillah. Jadi anak-anak saya sih alhamdulillah nggak pernah ya bertanya seperti itu. Karena ya saya ajarkan ke mereka bahwa kalian harus bersyukur saat soal rumah. Saat rumah kita kebakar, kita nggak punya rumah, masih banyak orang-orang yang peduli, yang memperbolehkan rumahnya ditempatin. Ya, seperti itu. Dan kamu coba bayangin saat kamu tidur di rumah, lalu rumah kamu lihat saudara-saudara di Palestina lagi tidur, rumahnya dibom. Akhirnya saat itu kehilangan orang tuanya, kehilangan rumahnya. Kita istilahnya begitu, rumah masih ada, masih bisa diperbaikin. Itu, dan kamu masih bisa tidur di tempat yang enak, walaupun mungkin rumah orang gitu kan. Itu, jadi anak-anak saya alhamdulillah mengerti dia. Tidak pernah mengeluh dan menikmati, begitu layaknya anak-anak. Jadi kita buat tes buah nih sekarang ya. Oke, baik. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Hijab Stories, A Beautiful Spiritual Journey. Saya buat es buah nih, Asad nih. Waduh, alhamdulillah. Ini pemirsa jangan iri ya, ini katanya es buah Umi buat saya nih, spesial ya Umi ya. Spesial, jarang-jarang nih. Jarang-jarang. Jarang ada tamu maksudnya. Gila ada tamu penting. Waduh, alhamdulillah. Umi ini saya sering mengamati ya setelah kepergian almarhum, Umi sering berpakaian hitam. Ini apa? Ada maknanya atau memang sudah diniatkan? Sudah diniatkan atau memang masih berduka? Enggak lah, hitam bukan warna duka. Salah banget pemirsa ya. Jadi hitam buat saya itu lambang bahwa diri saya masih kotor, yang harus terus belajar. Kalau putih kan kayaknya udah bersih gitu ya. Jadi tetap terus sampai sekarang juga, belum jadi orang baik. Maksudnya belum bener, terus memperbaiki diri supaya diingetin terus gitu ya. Hitam buat saya lambang tawaduan, supaya ya Allah ajarkan saya dididik terus tawadu, rendah hati. Gitu. Jadi bukan lambang berduka ya, justru sebagai lambang pengingat bahwa diri ini masih banyak dosa. Kalau ada orang yang pernah bilang, ada orang, Umi harus meninggalkan baju hitamnya karena baju hitam itu sial, itu salah banget. Allah tidak pernah memberikan takdir yang buruk kan gitu. Iya, benar. Dan sekarang Umi kegiatan banyak menggantikan almarhum ya dalam berdakwah. Iya, dituntutnya begitu, padahal kan itu. Padahal nggak kepengen sebenarnya. Iya. Untuk, saya mah bodoh ilmu, nggak punya ilmu apa-apa gitu. Jadi takdir ini kan Allah yang memberikan takdir. Setelah almarhum meninggal, kan bukan saya yang minta sama semua jamaah nanti undang saya ya. Tapi terus dituntutnya seperti itu, keliling gitu ya. Orang undang, ya akhirnya, saya harus menyampaikan apa? Ya sampaikan walaupun satu ayat kan, tapi sampaikan apa yang sudah pernah saya alami. Gitu kan, bagaimana saya bukan ustazah, saya hanya ingin memotivasi bahwa semua perempuan, gak ada perempuan yang lemah kan gitu. Perempuan harus kuat, karena memang perempuan itu kuat. Umi semakin berat nggak setelah kepergian almarhum mendidik anak, berdakwah, kemudian harus mengurus rumah, mencari nafkah juga? Berat sih enggak sih, saya pikir saya karena menjalani ini semua. Karena sebelum almarhum meninggal pun juga kan beliau hampir setiap hari dakwah. Jadi saya lebih banyak sama anak-anak. Jadi mungkin terbiasa nggak ada almarhum, tapi perbedaannya ya ini untuk selamanya. Kalau waktu ada almarhum kan malam masih pulang, masih kumpul, pagi masih bisa sama-sama dengan anak-anak. Bedanya itu aja. Cuma kalau untuk rutinitas ya sekarang memang lebih banyak saya untuk urusan dakwah itu. Dakwah ya. Tapi tetap poinnya masih jadi berumah tangga, jadi ayah juga untuk ngurusin anak-anak. Karena kan kalau saya nggak pernah ngambil acara dakwah malam, karena malam waktu saya sama anak-anak. Apa pesan terakhir almarhum pada saat sebelum meninggal? Dan waktu itu katanya Umi juga tidak ada perasaan apa-apa ya? Iyalah, saya nggak pernah punya firasat apa-apa. Jadi saya masih ingat satu hari sebelum beliau malam meninggal, siang itu kita sholat zuhur berjamaah. Berdua di dalam kamar, berdua saja. Saat itu beliau hanya berpesan, Umi sudah harus bisa seperti Abi katanya. Saya bilang,
Maksudnya ya dakwah. Aduh, enggak, jangan. Karena saat itu saya nggak punya firasat apapun. Pikirnya suami saya panjang umur, kita kakek-kakek, nenek-nenek sampai nikahin anak kan gitu. Kondisinya lagi dalam posisi sedih atau bercanda aja, Umi harus bisa gantiin Abi atau? Ya biasa saja. Biasa saja. Karena beliau kan nggak sakit, hanya lelah saja. Mungkin masuk angin saja. Nggak punya sakit, wilayah sakit yang buruk itu enggak. Terus, aduh abis aja deh yang dakwah. Memang ngurus suami, ngurus anak-anak, udah di belakang layar aja gitu kan. Memang bodoh ilmu udah gitu. Semua orang masih butuh Abi. Nah itu enggak, kamu udah harus bisa. Kamu bentar lagi udah harus jadi wanita yang lebih sabar, lebih kuat, lebih tegar. Saya tanya kenapa gitu. Karena sebentar lagi ribuan orang akan melihat kamu. Saya di situ nggak punya firasat apapun. Baru sadar setelah sehari meninggal, begitu ribuan orang datang nyolatin atau datang berbelasungkawa, di situ saya ingat saat terakhir beliau itu seperti itu. Nyangka nggak sampai segitu banyaknya orang datang? Jadi gini, saat saya masih ingat sama beliau waktu kita berdua datang takziah ke meninggalnya Pak Kiai Zainuddin MZ. Di situ begitu mau masuk rumahnya juga susah, banyak orang. Terus waktu disolatin di masjid juga banyak banget yang nyolatin. Di situ almarhum bilang sama saya, aduh Masya Allah ya Pak Kiai ini, Abi bisa nggak ya meninggal disolatin orang banyak seperti ini? Kalau beliau makan Kiai, pantas, amin siapa? Ustadz juga kata orang, waktu itu beliau bilang begitu. Jadi saya cuma bilang, amin insya Allah kan gitu. Terus begitu beliau meninggal, sepanjang jalan semua orang berdiri memberikan penghormatan terakhir di Istiqlal. Saya melihat ribuan orang. Saya di dalam mobil jenazah di depan keranda saya ngobrol. Tuh lihat, ingat banget kemarin masih sempat bilang waktu Pak Kiai meninggal, ribuan orang nyolatin, sekarang Abi pun juga seperti ini. Ya ini semua kan Allah. Allah yang mendatangkan, menggerakkan semua manusia yang akhirnya semua cinta. Semua memberikan penghormatan terakhir. Betul-betul penghormatan terakhir yang sangat luar biasa ya. Dan apa yang masih teringat sekarang nih, kalau kita kan, kalau ya flashback dikit lah, hal yang mungkin masih jadi, ya kangen sama Abi karena tiap pagi suka bareng ngapain, sarapan atau apa. Kita tuh hobinya sama berdua, seneng-seneng nonton. Dua-duanya seneng nonton. Kalau udah ada film bagus, dalam satu hari tuh bisa terus pindah studio ini, nonton, dihabisin itu film. Di bioskop? Di bioskop. Nah sejak kepergian beliau, saya juga hobi nonton, tapi masih belum berani untuk nonton ke tempat-tempat yang pernah sering kita datangin yang gak kuat pasti gitu. Dan Umi juga punya pengalaman waktu pertama kali bertemu dengan almarhum ini kan sangat berliku ya. Nanti kita bahas setelah ini ya Umi ya. Oke. Pemirsa, setelah ini kita akan mendengar cerita langsung dari Umi Pipik bagaimana awal pertama kali Umi Pipik berkenalan dengan almarhum Ustadz Uji. Tetap di Hijab Stories, a beautiful spiritual journey. Oke, baik pemirsa, masih di edisi Hijab Stories bersama Umi Pipik. Umi, ada satu ayat Al-Quran di surat Ali Imran ayat 139 yang bunyi artinya adalah bahwa janganlah kamu bersikap lemah dan juga bersedih hati padahal kamu orang-orang yang tinggi derajatnya jika kamu beriman. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Bagaimana Umi memaknai ayat dari Iya, betul sekali. Bahwa ini sebenarnya untuk semuanya ya, semua hamba-hamba Allah itu bahwa ya tadi bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha di Al-Baqarah, bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Allah tahu batasan-batasannya. Allah tahu takarannya. Kalau takarannya 150 cc nggak mungkin dilebihin 200 cc sama Allah. Allah lebih tahu. Dan kalau kita meyakini bahwa semua ujian itu adalah kasih sayang Allah, pasti kita akan menjalani hidup dengan tawakal, mencari Allah saja. Nggak akan pernah pusing dengan urusan-urusan duniawi. Bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur. Kalau kebahagiaan membuat kita bersyukur, berarti saat susah kita nggak bersyukur. Tapi dibalik, saat kita bersyukur di situ kita akan bahagia. Apapun keadaan. Apapun keadaannya kan la in syakartum la azizanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu
والله سريع الحساب. Saat kamu bersyukur, aku tambahkan nikmatnya. Kita nggak minta saja Allah udah kasih gitu kan. Dan kalau berbicara tentang awal pertama kali Umi bertemu dengan almarhum, kan berliku ya. Tapi Umi sudah betul-betul menemani lah ibaratnya beliau dan sangat sabar, bukan apa ya, membimbing atau ibaratnya terus berjalan berdampingan. Itu bagaimana ceritanya kalau Umi dari awal? Ya kalau dari awal sih memang saya itu kan dulu tahun 97 masih di dunia model ya, di salah satu majalah. Terus bertemulah beliau, saya sama Gugun saat itu. Gugun Gondrong. Kalau Gugun itu kan sudah menjadi kakak-kakaknya para model lah gitu, yang selalu menjadi hero, menjadi penolong gitu kan. Terus saat itu karena Gugun sama almarhum sama Iwel sama teman-temannya emang udah akrab, terus bertemulah saat itu, pengen diajak ke Menteng saat itu. Beliau pengen ketemu sama J saat itu. Terus akhirnya saat ketemu saya hanya melihat dari jauh gitu kan, itu yang main sinetron ini dulu dia sudah main sinetron saat itu, salah satu stasiun TV yang saya suka ngikutin dan saya suka dengan aktingnya, yang gayanya yang itu gondrong kan, terus dengan penampilannya seperti itu tapi rajin sholat gitu. Jadi akhirnya saat itu pengen ketemu, pengen kenal, nggak boleh sama Gugun. Kenapa nggak boleh? Ya alasannya pokoknya saat itu dia playboy, jangan. Oh, hati-hati lah mau ada anak Hati-hati lah ini. pokoknya. Tapi saat itu hanya lihat-lihatan aja. Iya. Terus selanjutnya ketemu lagi saat kita kumpul sama-sama bulan puasa, ada undangan dari salah satu pengusaha gitu ya, terus kita kumpul ketemu di situ. Akhirnya dari situ kenalan dan sudah nggak gondrong lagi kan, beliau sudah kurus gitu, alim banget lah kayak saat itu. Ke saya pakai baju koko gitu ya, terus kenalan, tuker-tukeran telepon, ngajak jalan. Dari situlah terus yang akhirnya saat Mulai dekat saya ya? mulai dekat, mulai pacaran, baru saya tahu kalau beliau itu pemakai. Oke. Terus tapi di situ keinginan yang untuk menjauh itu malah nggak ada. Bahkan teman-teman saya semua itu yang ngapain sih pacaran sama dia gitu, Iya. nggak punya apa-apa, kadang ribut terus gitu ya, kadang minta duit apa segala macam gitu kan. Tapi sesuatu yang akhirnya saya seperti yakin bahwa ini loh jodoh saya gitu, ini loh imam saya, nanti kamu bahagia sama dia gitu. Yang akhirnya tidak mau lepas dan tetap terus kepingin bikin beliau sembuh gitu kan, pengen ngejaga lah. Setelah itu akhirnya punya keinginan, ya udah kita nikah. Saat itu belum punya apa-apa dan belum jadi seperti Berapa lama prosesnya sejak berkenalan sampai bernikah? berkenalan Setahun? kita sempat 6 bulan pacaran lah gitu. Terus akhirnya menikah. Setelah menikah akhirnya ya dari situ beliau nggak langsung seperti ini. Ada prosesnya ya? Ada proses dan ya luar biasa lah dalam proses itu. Dan Umi ya. pun berhijab pada saat setelah menikah ya Umi? Setelah menikah memang disuruh harus berhijab sama Umi. Karena sebelum saat kita bilang sama Umi mau menikah, almarhum bilang begitu bahwa Umi mengajukan syarat itu tadi. Yang pertama pakai jilbab, terus sholat, terus sembuhin Uje gitu. Harus sabar karena dia kalau udah marah ya luar biasa gitu. Karena kan ya memang saya mengakui seseorang yang pecandu narkoba itu dia kan darahnya sudah bercampur dengan zat aktif yang akhirnya dia susah emosional, mengontrol. temperamen segala macam, dan itu memang kita harus mampu menguasai itu. Dan momentum berhentinya kapan? Saat itu beliau itu ngimpi saat tidur, saya masih nemanin tuh siang, dia bangun, dia ketakutan yang saya nggak mau mati nih. Kenapa? Karena dia di situ dia cerita bahwa mimpinya ya dia dikubur, dia disiksa gitu kan, dia melihat jasadnya dia sendiri dan akhirnya dia timbulkan rasa benci kepada narkoba itu. Almarhum romantis nggak? Banget. Kalau kita lagi ribut, saya sama beliau nggak pernah mau sampai lama-lama. Saya diem, ya udah dua-duanya diem. Paling besoknya kayak ngasih surprise, kayak misalkan ngajak nonton atau terus beliau pulang dari dakwah, nanti pas saya tidur atau apa, ada selipan sesuatu, dia bawa bantal atau nggak ditumpukan lemari baju saya, ada bunga lah atau ada coklat lah, apalah gitu. Romantisnya di situ. Dan sepeninggal almarhum, orientasi hidup atau goals dari Umi berubah nggak? Berubah, pasti berubah. Karena dulu apa-apa ada beliau gitu ya, dan sekarang rely on him banget lah ya. Harus benar-benar jalan. Dan saya masih ingat sih, saya itu dari umur 12 tahun kan memang sudah ditinggal ibu saya. Yang akhirnya sekarang saya ngerasain anak saya
Yang nomor satu waktu kemarin 12 tahun ayahnya meninggal. Pas persis 12 tahun. Jadi di situ saya ngerasain perasaan anak saya seperti apa. Saya takutnya waktu itu anak saya akan menjadi seperti saya. Tapi ternyata luar biasa. Mereka anak-anak saya yang tough, yang bahkan saya dapat pelajaran berharga itu dari Adiba sebenarnya. Waktu begitu suami meninggal, saya ke UGD, saya tanya mana suami saya gitu kan, karena posisinya sudah ditutup kan. Saya pikir masih yang diperiksa apa segala macam, saya berontak, saya nggak itu, sampai akhirnya dikubur, saya masih belum terima. Saya diam saja, saya kunci mulut saya cuma diam, di pikiran saya cuma bertanya kenapa ada apa, kenapa secepat ini maksudnya gitu. Sampai akhirnya pas malam tahlilan, teman-teman saya bawain makanan semua, saya nggak mau makan. Manusiawinya, bodohnya kalau perlu mati sekalian di situ gitu. Emang kalau mati dikubur bareng-bareng selesai masalah gitu. Diadilinya juga sendiri-sendiri gitu. Yang akhirnya Adiba datang bawain makanan ke saya, dia mau suapin saya masih tetap bilang, Umi nggak lapar, kakak aja. Setelah gitu dia taruh makanannya, dia kesel, dia bisikin ke telinga saya, memangnya kalau Umi begini terus bisa bikin Abi hidup lagi? Ya. Nanti kalau sakit siapa yang ngurusin kami? Saya seperti, ini kepala seperti dijedokin ke tembok, jeder, kamu lihat tuh anak kamu gitu kan. Anak kamu aja bisa, yang harusnya dia menangis, meraung-raung. Waktunya dihabiskan di pesantren. 2 minggu sekali baru pulang, kadang ketemu sama ayahnya, kadang enggak kan gitu. Tapi dia bisa mampu kuat di situ. Akhirnya saya bangkit, oh saya masih punya anak-anak, gak boleh egois, saya punya Allah. Baru saya jalanin masa idah sampai sekarang. Oke, baik Umi, terakhir notes dari Umi bagi pemirsa, ini kan acara hijab sebenarnya ya. Acara hijab stories, mungkin banyak pemirsa yang terinspirasi juga oleh cerita Umi, juga ingin mungkin memakai hijab tapi belum yakin, silakan. Ya, untuk pemirsa, soal hijab ini ya. Hijab ini, hijab saya bukan jaminan saya masuk surga, bukan. Tapi setidaknya saya kepengen menjadi wanita ahli surga, kan gitu. Jadi wanita soleha harus, tapi jangan merasa lebih soleha dari orang lain. Jadi orang baik wajib, tapi jangan merasa lebih baik dari orang lain. Tapi terus minta dituntun Allah untuk terus setiap hari belajar menjadi orang baik, terus berubah lagi sampai akhirnya minta diakhirkan dengan kebaikan husnul khotimah, itu aja. Alhamdulillah. Oke, terakhir nih buku. Ini ada saya kayak di dalam. Ada Uminya juga di situ. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tanda tangannya yang belum. Oh iya, nanti tanda tangan juga. Umi makasih banyak Sama-sama, waktunya, sama-sama. saya sangat terinspirasi dan semoga Umi tetap tabah dan juga tetap semakin lebih kuat dan semakin bisa lebih bermanfaat bagi yang lain. Oke, baik pemirsa, sekian edisi Hijab Stories bersama Umi Pipik. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.